Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali lagi kita pada pagi hari ini merenungkan perenungan firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ke-9. Saya memberikan tema pengantara. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ibrani pasal 9 ayat 28. Pengantara adalah penghubung antara satu oknum dengan oknum yang lainnya, atau bisa jadi dikatakan jembatan. Perenungan hari ini terambil dari Ibrani pasal 9 yang dibagi dalam dua topik. Yang pertama, tempat kudus di bumi dan di surga. Pasal ini menjelaskan tentang kemah pertemuan. Kemah pertemuan memiliki tujuan yang menggambarkan tahapan untuk menghadap kehadirat Allah. Seorang Israel dapat masuk sampai ruang paling luar dari kemah pertemuan untuk memberikan persembahan mereka kepada para imam. Seorang imam bisa dapat masuk hingga ruang depan, yaitu ruang kudus. Sedangkan yang dapat masuk ke ruang maha kudus, tempat di mana Allah berkenan hadir, hanya seorang imam besar. Ia membawa darah persembahan sebagai lambang penyucian dosa atas dirinya sendiri, juga bangsa Israel, dan ini hanya dilakukan sekali setahun. Melalui Yesus Kristus sebagai imam besar, kita dapat langsung menghadap Allah kapan saja, tanpa melalui perantaraan dan darah hewan. Karya Yesus di kayu salib sudah sungguh sempurna. Darahnya menyucikan kita dari segala dosa yang melayakkan kita datang menghadap Allah. Mari kita sebagai orang percaya jangan menyia-nyiakan karya penyelamatan Yesus Kristus dengan cara datang padanya setiap saat, setiap jam. Dengan kata lain, apapun juga yang kita lakukan, biarlah itu terjadi atas komunikasi kita dengan Allah, sehingga orang lain diberkati untuk kemuliaan Allah semata. Yang kedua, Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Kristus adalah pengantara manusia dengan Allah. Melalui pengorbanannya, kita belajar banyak hal, yaitu pengampunan yang sempurna, karya penyelamatan tanpa syarat, penyucian atas dosa dan pelanggaran, mengalahkan kutuk dan maut, dan pengantara orang percaya untuk menghadap Allah. Semua yang dilakukan Kristus adalah pendamaian antara manusia dengan Allah. Dari teks ini kita belajar meresponi karya Kristus dengan hidup sungguh-sungguh di hadapannya. Sebagai orang percaya, kita adalah suratan yang terbuka, yang kapan saja orang lain bisa lihat. Jika kita berbuat dosa, janganlah enggan minta pengampunan terhadap Allah. Jangan larut dalam dosa. Jika kita saat ini merasa kuat secara iman, janganlah kita menyombongkan diri terlebih dahulu. Karena ingat bahwa iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kedatangan Kristus yang kedua kalinya adalah menjemput orang yang setia menantikan kedatangannya, sama seperti 5 gadis yang bijaksana yang siap sedia kapan saja waktunya. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan bagi kita yang percaya baginya. Selamat memasuki hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.